Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai kompetensi dasar, yaitu KD 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian KD 4.4, yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Ya, sekarang kita akan pelajari KD 3.4, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan. Kalau sebelumnya ketika kita mempelajari teks, pasti kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, khusus di dalam teks iklan, slogan, dan poster yang kita pelajari bukan struktur, tapi hanya pola penyajiannya saja. Karena kalau di dalam teks iklan, slogan, dan poster itu teksnya tidak seperti terstruktur ya, seperti teks-teks sebelumnya, tapi di dalam iklan, slogan, dan poster ini teksnya cukup singkat ya, sehingga kita tidak bisa mencari strukturnya, hanya pola penyajiannya saja. Baik, yang pertama kita akan lihat ya, teks iklan itu disajikan sebenarnya dengan pola yang umum. Apa saja ya? Semua iklan yang kalian lihat di dalam media cetak maupun media elektronik ya, yang pertama kalimat pembukanya itu pasti menarik. Ya, kalimat pembuka teksnya itu pasti menarik. Karena apa? Karena dianya awalnya harus menarik dulu konsumen yang ada. Kemudian yang kedua, judul iklan itu menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi ketika ada judul iklan itu otomatis produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, kemudian yang ketiga, informasi itu isinya keunggulan produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi isinya ya hanya kebaikan-kebaikan ya, keunggulan-keunggulan dari produk yang ditawarkan tersebut. Kemudian di sini ada alasan kenapa sih harus memilih produk atau jasa yang dimaksud gitu ya, ada alasannya. Sama-sama menjual sebuah produk, tetapi dia punya alasan tersendiri kenapa harus memilih produknya dia gitu, memilih jasa yang dia miliki, seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah adanya informasi pemasang iklan atau toko atau pihak yang menjual produk atau jasa tersebut ya. Percuma ketika seseorang sudah membuat iklan tetapi tidak ada toko atau pihak yang menjual. Nah, kalau saat ini ya, sekarang banyak iklan-iklan online. Nah, dianya biasanya langsung terhubung langsung ke dalam chat WA gitu, atau kemudian lewat adminnya ya. Jadi biasanya langsung terhubung di sana. Oke, baik. Di dalam teks iklan itu kebahasaannya dia memiliki sifat komersial ya. Apa itu komersial? Yaitu berhubungan dengan niaga atau perniagaan. Jadi perdagangan ya. Jadi bahasanya otomatis bahasa dagang, otomatis bahasa menjual barang dan jasa itu. Nih contohnya, nih ada rental mobil murah Pekanbaru. Nah, judulnya ini udah langsung masuk ke dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian di sini ada nama atau nomor yang bisa dihubungi ketika dia menjual produk atau jasa. Nah, ini produk atau jasa yuk ya. Di sini adalah jasa nah ya, karena dianya rental mobil ya, seperti itu. Oke, baik. Di sini juga ya contoh dari iklan. Nah, sekarang kita pelajari teks slogan ya. Teks slogan ini disajikan dengan pola umum apa? Nah, slogan itu biasanya disajikan hanya satu kalimat yang ringkas ya. Atau biasanya juga teks slogan itu disajikan menggunakan bahkan satu kata. Dia menggunakan satu kalimat atau menggunakan satu kata pun bisa jadi slogan ya. Nah, bedanya tadi
ya. Kalau iklan berbagai macam menarik dan sebagainya. Nah, kalau slogan cukup satu kalimat atau satu kata sudah menjadi slogan. Nah, sekarang kebahasaan di dalam teks slogan yaitu apa? Nah, dia lebih mengarah kepada kata-kata atau kalimat. Ya, dia tidak mengeluarkan gambar ya, tetapi dia lebih ke kata-kata. Kemudian slogan itu isinya ada tujuan atau ideologi dari sebuah organisasi, kelompok, atau bisa juga bersifat mandiri. Ya. Oke, baik. Yang ketiga adalah teks poster. Teks poster itu biasanya disajikan dengan pola umum yaitu, nah, teks poster itu biasanya lebih bebas. Apanya maksudnya lebih bebas? Dia lebih bebas dibandingkan iklan dan slogan tadi. Kalau iklan tadi dianya harus menarik, ya, kemudian dia ada persuasif gitu untuk karena dianya mau menjual ya barang dan jasa. Nah, kalau poster ini dia lebih bebas bahasanya. Kemudian teks poster ini isinya bisa gambar saja atau bahkan hanya sebuah simbol ya. Kemudian ada juga poster yang isinya hanya sebuah teks yang ditulis besar-besar ya. Nah, tapi ada juga poster yang dia menggabungkan antara gambar dan foto. Jadi, nah, kenapa Ustazah katakan dia lebih bebas ya? Karena dia tidak serta-merta seperti slogan yang hanya menyajikan kata-kata saja ya. Tetapi di dalam poster itu bisa berisi gambar saja atau bahkan sebuah simbol, atau bisa berisi sebuah kata-kata saja ditulis besar-besar, atau gabungan antara gambar dan kata. Jadi kalau misalnya gabungan antara gambar dan kata ini jadi seperti iklan ya, tetapi bahasanya yang berbeda. Nah, kalau di dalam teks poster kebahasaannya yaitu dia berisi imbauan, ajakan, edukasi atau pendidikan dan penyaluran aspirasi tertentu. Nah, bedanya di sini kalau poster, kalau iklan tadi dia barang dan jasa, kalau poster dia imbauan, ajakan, pendidikan, bahkan penyaluran aspirasi tertentu. Oke, tetapi secara umum nah ya di antara iklan, slogan dan poster itu dia menggunakan bahasa yang efektif. Apa saja? Sama-sama dia menggunakan bahasa yang pendek dan singkat, kemudian jelas, ya, menarik perhatian, mudah diingat, dan persuasif. Ketiganya ini pada umumnya dia memiliki kelima ini. Tetapi ketika dihaskan ya tadi iklan sendiri, slogan sendiri, poster sendiri. Jadi kita bisa bedakan ketiganya. Ya, dari sini jelas ya untuk pola penyajian dan kebahasaannya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke KD yang selanjutnya yaitu 4.4 yaitu menyajikan gagasan, pesan dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan dan poster. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih langkah-langkah menulis iklan, slogan dan poster. Nah, yang pertama kita pilih tema dulu ya. Ketika kita mau membuat iklan, kita pilih dulu tema iklannya mau seperti apa. Ketika dia iklan barang atau jasa, temanya apa. Atau ketika kita mau membuat slogan, temanya tentang apa? Kebersihan kah? Tentang lingkungan kah ya? Atau kita mau membuat poster. Nah, posternya itu temanya tentang apa dulu ya? Atau tentang pendidikan gitu, atau himbauan. Nah, kita pilih dulu temanya. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan bahan-bahannya. Kumpulkan bahan-bahan ini kita bisa melihat berbagai macam poster, iklan, atau slogan yang ada di sekeliling kita. Nah, kita lihat bagaimana bahasanya dan sebagainya. Nah, kemudian kita bisa buat ya. Kemudian yang ketiga, pilih jenis atau media yang iklan yang akan dibuat. Nah, medianya mau media apa yang akan dibuat ya, iklan yang akan dibuat seperti itu. Kemudian membuat kerangka. Nah, kita membuat kerangkanya. Kerangka itu ya ditulis mau disisipkan apa, gambarnya apa ya. Jadi jelas di sana. Kemudian, nah, kalian tuliskan iklan, slogan dan posternya.
Nah, dalam menulis iklan, slogan, dan poster itu biasanya ada sebuah pertanyaan yang menarik ya di awal. Nah, tapi pertanyaan itu fokus dan tidak bertele-tele ya. Pertanyaan itu langsung mengacu kepada biasanya produk ya, barang dan jasa tersebut. Nah, kemudian eh, kalau di dalam iklan ya, dia persuasif tadi, dia mengajak ya sesuai dengan tema ya, sama seperti iklan juga, slogan juga, poster ya, dia sama-sama persuasif, mengajak ya, tetapi dilengkapi dengan bukti, fakta, dan alasan kenapa kenapa tema itu dipilih ya. Kemudian yang C yaitu dia mengajukan penawaran itu dengan mengajak tadi, dan yang keempat adalah mencantumkan gambar sesuai dengan tema. Ini untuk berlaku untuk iklan dan poster. Kalau slogan dia tidak menggunakan gambar ya. Oke, baik. Nah, di dalam eh, teks iklan, slogan, dan poster ada etika dalam penulisannya ya. Apa saja etikanya? Yaitu informasi yang diberikan itu jujur dan tidak menyinggung pihak lain. Misalnya ketika kita membuat iklan ya, kita membuat iklan sebuah produk ya, produk. Nah, produk tersebut tidak menyinggung pihak lain ya. Kemudian yang kedua, bahasanya ini singkat, jelas, dan mudah dipahami. Semua iklan, slogan, dan poster itu harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Apalagi iklan ya, iklan itu cukup singkat ya, tetapi harus disampaikan itu harus dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca atau customer tadi ya, konsumen. Kemudian perhatikan kesantunan bahasanya ya, walaupun kita mengiklankan suatu barang dan jasa, tetap kita gunakan bahasa yang santun, apalagi bahasa tulis ya nak ya. Bahasa tulis itu sangat riskan ya ketika kita menulis hal-hal yang tidak santun ya. Kemudian yang keempat, ada kesesuaian antara kalimat dengan fakta yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kalimat yang kita tulis di dalam iklan, di dalam slogan dan poster gitu, tetapi ketika di fakta yang sebenarnya ternyata tidak sesuai ya. Misalnya teks iklan, beli produk ini dijamin eh, apa rasanya enak gitu, ternyata ketika faktanya udah enak gitu ya produknya, atau jasanya gitu ya, jasa jahit gitu, ternyata ketika eh, kali hasilnya ternyata bajunya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kesesuaian kalimat dengan fakta yang sebenarnya itu harus ya. Baik, hari ini kita selesai ya dalam mempelajari kebahasaan, pola penyajian kebahasaan dan cara membuat teks iklan, slogan, dan poster. Kalian bisa lihat juga di buku paket kalian ya nak ya, bisa kalian pelajari di halaman kemarin selanjutnya ya, halaman 34 sampai halaman 39. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Afan dari Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan ada eh, tugasnya ya, mohon tugasnya dikerjakan dengan baik. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.